Ada kelompok baru, katakan Wahabi. Pertanyaannya, Wahabi ini siapa yang mereka ikut? Imam siapa yang menjadi referensi mereka dalam memahami Quran dan Sunnah? Itu tidak ketahuan sampai sekarang. Termasuk di sini ada video Nurul Fajar itu sudah berapa kali tidak ada yang bisa menjawab. Ini refer to siapa yang nggak ketahuan. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermazhab, boleh. Bahkan ulama kita bermazhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermazhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermazhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab, harus bermadzhab, harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madzhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madzhab mengharamkan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dukung channel ini dengan like, share dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Tadi kita mendengar seorang ustadz yang mengatakan bahwa dia sedang bingung dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang diikuti oleh mereka yang disebut sebagai Wahabi? Siapa imam yang mereka ikuti untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Seringkali kita mendengar bahwa Wahabi ini disebut-sebut sebagai anti mazhab dan sebagainya. Padahal, kesalahan terjadi ketika seseorang memaksakan untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Dikatakan bahwa bermazhab itu boleh saja, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang semuanya mengikuti mazhab Hanbali. Namun, mereka tidak mengajarkan fanatisme terhadap satu mazhab saja. Lantas, apakah benar yang disebut Salafi atau Wahabi ini anti mazhab dan tidak punya mazhab? Mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah, mengenai hukum mengikuti mazhab. Mari kita saksikan bersama videonya. Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak. Akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rohawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr. Ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadzhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermadzhab, itu yang jadi masalah. Ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadzhab, dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani, kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian.
Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23, ya malam 23 terus. Kalau malam 21, malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat, malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan, malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata, malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermazhab, boleh. Bahkan ulama kita bermazhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab, harus bermadzhab, harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madzhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madzhab mengharamkan musik. Madzhab Hanafi mengharamkan musik, madzhab Hambali mengharamkan musik, madzhab Syafi'i mengharamkan musik. Mazhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi mazhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadzhab Syafi'i, harus bermadzhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadzhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermadzhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyaffa hafizahullah taala, karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Firanda Andirjah. Permasalahan utama yang sebenarnya terjadi adalah ketika seseorang memaksakan untuk mengikuti satu mazhab tertentu secara kaku. Seringkali kita mendengar bahwa orang-orang yang disebut sebagai Salafi atau Wahabi dituduh anti mazhab dan tidak memiliki mazhab. Mereka dipertanyakan, siapa imam yang mereka ikuti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Namun, anggapan tersebut sebenarnya tidak benar. Sebagai contoh, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semuanya mengikuti mazhab Hanbali. Meski begitu, mereka tidak fanatik terhadap satu mazhab saja, dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti mazhab tertentu secara mutlak. Ada juga kasus di mana beberapa tokoh keagamaan yang begitu keras mengharuskan orang lain untuk berpegang teguh pada satu mazhab tertentu. Namun, ketika dihadapkan pada hukum tertentu, seperti hukum musik, mereka justru meninggalkan mazhab yang mereka anut karena semua mazhab mengharamkan musik. Hal ini menjadi ironis dan menimbulkan pertanyaan. Semoga video yang kami bagikan kali ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai permasalahan bermazhab ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.